Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sistem peredaran darah pada ikan. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup organisme. Dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh. Apa itu ikan? Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian dari darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Selanjutnya, bagian-bagian jantung ikan. Yang pertama, sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang tambahan atau kantung yang berdinding tipis, hampir tidak mengandung jaringan otot. Yang kedua, atrium. Atrium adalah ruang tunggal yang di dindingnya relatif tipis, terletak anterior dari sinus venosus. Yang ketiga, ventricle. Ventricle adalah ruang berdinding tebal berotot, menerima darah hanya dari atrium saja dan memompakan darah melalui aorta ventral ke insang. Yang keempat, venus arteriosus. Saluran darah. Ada 3 bentuk saluran darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada vena. Vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibanding arteri pada ukuran diameter yang sama. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memompa darah dari dinding ke jantung. Ada kapiler. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Selanjutnya ada darah. Darah berupa cairan yang terdiri dari plasma darah, sel darah, dan substansi lain yang terlarut di dalamnya. Plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian-bagian dari sel darah. Mineral terlarut di luar pembuluh darah. Darah akan membeku disebabkan oleh pekerja enzim trombokinase yang bereaksi dengan garam kalsium menjadi trombin yang aktif. Fungsi darah. Fungsi darah yaitu
transportasi bahan materi yang dibutuhkan bagian tubuh atau yang tidak diperlukan dibawa ke organ pembuangan. Darah juga menjaga masuknya bahan penyakit, memperbaiki bahan jaringan yang rusak, mengantarkan bahan pertumbuhan dan membawa oksigen jaringan-jaringan tubuh. Dengan adanya hormon dalam aliran peredaran darah, seolah-olah darah berfungsi seperti sistem saraf tambahan. Selanjutnya, sel-sel darah. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah ikan, sebagaimana vertebrata lain, memiliki sel darah merah yang berbentuk lonjong dan berinti dengan diameter 7-36 mikron, tergantung spesies ikannya. Warna merah dari darah disebabkan oleh hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah. Pengangkutan oksigen sebagai fungsi utama sel darah bergantung kepada komponen pada hemoglobin atau pigmen pernapasan yang terdapat di dalam sel darah merah. Kemampuan mengikat oksigen pada tingkat kejenuhan 90%. Kandungan besi dalam darah dan jumlah sel darah merah sangat bervariasi tergantung pada setiap tubuh, kebiasaan hidup, dan kondisi lingkungan. Sel darah putih terdiri atas dua kelompok sel, yakni yang mengandung butir-butir yang disebut dengan granulasit dan yang mengandung sedikit sekali bahkan tidak mengandung butir-butir yang disebut dengan agranulasit. Walaupun sel darah putih merupakan unsur darah, tetapi fungsi utama daripadanya ada di luar pembuluh darah. Mereka mempunyai sifat dapat menerobos keluar dari pembuluh darah dan bergerak secara amoeboid di antara jaringan sekelilingnya. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit ukurannya jauh lebih kecil dari sel darah merah atau eritrosit. Besarnya bervariasi antara 2-3 mikron. Mereka merupakan penghasil utama dari trombokinase. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.